Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas tentang banking. Tetapi sebelum kita membahas saham, kita review sedikit untuk IHSG-nya. Ya, untuk IHSG-nya. Baik, langsung saja saya rasa kita ke IHSG terlebih dahulu ya. IHSG hari ini ditutup di harga 6.871 dengan perubahan harga 0,19%. Kalau kita lihat hari ini volume mengalami spike yang cukup signifikan. Oke, ini volume paling tinggi dari November 2021 hari ini. Oke, nah terus kalau kita lihat dari asingnya, tapi asing ini masuknya tipis sekali. 10 miliar aja net buy-nya. Padahal sebelum-sebelumnya ini net buy udah cukup tinggi nih, ya kan? Di harga 500 miliar, terus sudah di 370 miliar. Jadi hari ini volumenya besar tapi tipis sekali untuk income-nya si asing ke market kita. Baik, semoga ini bisa menjadi tanda bagus. Semoga ya, semoga. Takutnya ya masih ada distribusi berarti ini yang cukup besar ya, karena masuknya juga tipis sekali gitu. Oke, kita coba lihat ke teknikalnya dulu. Secara teknikal ini IHSG sudah mencapai targetnya. Ya, mencapai target penaikan dari penan ini. Apakah dia bisa breakout area-area ini dulu, area gap. Ya, area gap yang saya jadikan ini area gap ya, sorry. Salah tarik. Ini yang merah. Nah, ini area gap ini. Oke, dari tutupan di sini sampai naiknya ke sini ini kan area gap. Nah, ini area gap baru ketutup setengah ini. Dan dia sudah mencapai targetnya dan dia belum bisa breakout lagi. Nah, ini ketahan di 6.910 yang dimana memang ini ada support dan resisten minor ya kemarin di sini. Ini kan ketahannya di sini, ini juga ketahannya di sini. Jadi ini memang ada resisten untuk IHSG. IHSG terdekat kemungkinan menguji lagi 6.900 dengan berpapasan dengan MA60-nya ini gitu. Oke, jadi kalau ini dia berpapasan dan bisa jebol di 6.910, nah ini IHSG kita cakep gitu. Cuma memang harus hati-hati, banyak banget ini ya tanda-tanda bahayanya. Masih banyak tanda bahayanya, ini belum bisa dibilang aman. Di sini kemarin kenaikannya pakai gap dan gapnya cukup tebal ini. Ini gap kalau dari penurunan ini bisa mencapai 0,64%-an ya. Ya atau ntar turun 1% lah tiba-tiba gitu. Mungkin pakai rambut, terus habis itu naik lagi ke pental di penan ini. Mungkin juga kalau dia mau ngelanjutin kenaikannya. Seperti itu. Nah ini kemarin benar-benar lompat kodok, ya kan? Break dari penan, langsung break MA 200-nya dilawan, langsung jebol resisten di 6.800. Jadi ini pas tanggal 20 Juli ini luar biasa sekali ya IHSG kita. Ya kan? Tiba-tiba loncat kodok semuanya diloncatin. Resisten jebol, MA 200 diloncatin, penan di break. Nah, jadi itu luar biasa banget kemarin. Nah, cuma memang habis itu pergerakannya lambat. Nah, habis break, terus habis itu dia sideways seperti ini. Semoga ini tanda-tanda konsolidasi. Ya kan? Semoga ini tanda-tanda konsolidasi yang dimana dia bentuk flag terus bisa lanjut naik lagi. Mudah-mudahan seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat memang nih IHSG kita agak-agak rawan juga, belum aman lah. Cuma kalau misalnya nanti dia break ke sini ya mudah-mudahan bagus karena nih masih ada MA60, masih ada resisten 6.910. Nah, itu cukup kuat untuk IHSG kita. Seperti itu ya untuk IHSG. Jadi masih pegang cash dulu, jangan terlalu banyak. Ada cuan sedikit ambil. Yang jelas kalau untuk saham-saham big caps terus apa ya, indeks 30, LQ45 itu mungkin masih agak sulit untuk terbang tinggi-tinggi. Tapi kalau seperti kemarin yang saham-saham sudah 100% itu ya ada kesempatannya di sana memang. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk IHSG kita.
Selanjutnya saya langsung bahas saja ke saham pertama, ada BBCA. BBCA ditutup di harga 7.300 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume hari ini masih tipis, masih jauh di bawah volume 20. Begitu juga dengan bandar lokal masih rutin jualan. Saya bilang rutin jualan kenapa ya? Masuknya ini nggak sebanding dengan dia keluar. Begitu juga dengan asing, hari ini keluar tipis lagi. Walaupun kemarin sudah sempat akumulasi. Kalau kita lihat dari bandar detektor, ya hari ini itu netral. Yang beli ada CS, AKCC, yang jualan ada ZP, BBNI. Ini ZP jualan sendirian, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal dia berhasil membal di atas 7250. Support yang sudah dari lama digambarkan ya. Ini sebenarnya ya turun dikit nih sini nih. Nah, pas nih ya kan. Dia mantul-mantul terus nih, di sini mantul, ini mantul gitu kan. Di 7250-nya. Nah, ini dia ada pantulan, moga-moga benar-benar dia mau nguji naik lagi. Nah, kalau dilihat, kalau seperti ini mirip IHSG, dekat dengan MA60, kemungkinan akan ngetes MA60 dulu. Cuma memang ini di area resisten juga, 7400 ini. Area resisten ini dijebol berapa kali tetap gagal terus. Ini dia nguji sambil MA60. Kemungkinan besar mungkin retest dulu. Karena baru pengujian pertama semenjak di bulan Mei 2022 gitu. Ini sampai sekarang belum pernah nyentuh lagi nguji MA60 gitu. Oke, jadi untuk BBCA mungkin masih terbatas sampai ke 7400. Kalau dia break ini bagus, cakep, bisa lanjut naik. Seperti itu, dan ini ada resisten penannya. Oke, jadi harus tetap hati-hati pegang cash karena ini BBCA kurang lebih gambaran dari IHSG kita. Seperti itu ya. Selanjutnya ada BBRI. BBRI ditutup di harga 4.330 dan perubahan harga 1,88%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini cukup lebih tinggi daripada sebelumnya, tetapi sayang memang masih jauh di bawah volume 20. Hari ini bandar lokal masih masuk. Nah, ini distribusinya seperti ini masih lebih bagus dia akumulasi daripada distribusinya terakhir-terakhir ini. Hari ini juga masuk untuk bandar asing setelah kemarin 2 hari jualan. Kalau kita lihat di bandar detektor, hari ini big akumulasi. Yang beli ada ZP, AKBK, yang jualan YU, YP, BP. Ini ZP beli sendirian, ya, yang jualannya tipis-tipis nih, pecah. Oke, BBRI ini cukup bagus secara bandarmologi dan secara ini ya apa namanya technical. Jadi ini ada target penurunan kemarin, saya geser dulu aja ke sini. Ini target sebenarnya dari penan, kalau dia break ya bisa ke sini, tapi nggak tercapai ya nggak masalah gitu kan. Yang jelas arahnya memang sudah ke bawah. Dia ada pantulan membentuk double bottom untuk BBRI. Nah, ini kita anggap naiknya merah ini. Sorry. Jadi merah ini adalah naiknya, yang dimana ini merupakan resisten dan support ya. Ini jadi support pas di atas, di bawah sekarang jadi resisten. Ini naiknya. Kalau ini jebol, cakepnya bukan main. Nah, BBRI potensi bisa lanjut naik kalau ini jebol, tembus di naik, copy ke sini. Nah, ini ke sini. Bisa ke 4.600 lagi. Apakah bisa? Nah, ini area-area sini nih. Nah, ini area TP kita. Untuk BBRI, ya bukan area TP, tapi target. Semoga tercapai. Ya, ini dia bentuk double bottom yang cukup valid. Nah, ini dia lagi di naik. Ada MA200, ada MA60. Nah, ini deg-degan banget ini. Kuat apa enggak gitu ya. Jadi kalau ini BBRI bisa tembus, otomatis IHSG kita kemungkinan bisa breakout juga. Oke, jadi ini indikatornya karena dia market gede pasti mempengaruhi dengan IHSG kita. Seperti itu. Oke, untuk BBRI, selanjutnya ada BBNI. BBNI ditutup di harga 7675 dengan perubahan harga 0,99%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini masih kecil,
rata dengan volume tanggal 22, masih didistribusi oleh lokal, begitu juga oleh asing. Asing masih terus jualan di BBNI. Padahal kemarin akumulasinya paling cakep nih. Cuma jualannya juga deres ternyata. Nah, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia normal distribusi. Yang jualan ada CS, KZ, LG. Yang beli ada SQ, AK, BK. Ini CS jualan sendirian juga. Yang lainnya kecil-kecil nampung. Yang nampung. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal sebenarnya BBNI lebih bagus daripada BBRI dan BBCA. Kenapa? Dia breakout MA 200 di dekat resisten 7.500-nya. Ini cakep banget ini. Padahal ini dia disertai dengan distribusi 15 Juli ya. Di 20 Juli ya. 20 Juli coba kita lihat 20 Juli. Nah, masih distribusi asingnya, tapi sahamnya naik. Nah, ini yang menjadi pertanda. Coba kita lihat bandar detektornya di tanggal 20 Juli. 20 Juli. Nah, ini big distribusi ya. DX nih, jualannya kenceng banget, terus banget. Tapi yang nampung PD, RX, AK ini yang nampung ya hampir mirip-mirip semua. Dan ini di HK semua nih kayaknya. Nih, RX yang nge-HK 7.668. Dia yang nge-HK harganya sampai naik. Nah, DX jualan nih. Terus banget DX. Oke. Nah, dari technical ini semoga bagus. Jadi dia 3 black cross, 3 candle merah terpantul di MA 200. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut naik. Cuma memang di bawah sini ada gap. Oke, gap ini adalah tutupan ya di candle tanggal 19 Juli, bukanya di sini dan udah kesentuh lah. Ya, jadi di sini nih. Ya, ini gap 1, ada gap 2 tipis. Ini kemarin juga ya, sama kemarin. Seperti ini. Oke. Jadi ada gap-gap tipis. Mungkin akan teruji dengan rambut mudah-mudahan ya. Habis itu kepental lagi ke atas. Karena ini kalau jebol ya potensi bikin ke bawah. Potensi kayak BBRI mungkin bikin double bottom juga bisa. Dengan naiknya di sini ya bisa juga gitu kan. Naiknya di 7.900 ini atau di 8.000-an lah BBNI. Cuma kita lihat aja ini masih fase naik. Mudah-mudahan ini low baru. Habis itu dia lagi naik ya nggak apa-apa. Diikutin aja ya. Jadi tetap kalau untuk yang BBNI sama pokoknya Big Bang turun tambah muatan lah. Turunnya disupport tapi ya. Karena anggap aja buat invest. Kalau swing pun di Big Bang kayaknya kurang masuk karena gerakannya lambat. Seperti itu. Selanjutnya ada BMRI. BMRI ditutup di harga 8.000 dengan perubahan harga 2,89%. Kalau kita lihat dari volume hari ini masih tipis. Jauh dari volume 20-nya. Dari bandar lokal ini udah mulai masuk lagi setelah kemarin jualan tipis ya, net sell tipis, sekarang net buy-nya lebih tebal, disertai kemarin juga 2 hari udah net buy cukup bagus. Kalau kita lihat asingnya masih minggu ini masih ikut, masih mayoritas beli. Kalau dilihat hari ini di big akumulasi yang beli ada BK, ZP, RXYU, yang jual ada CS, AK, CC. Oke, kalau kita lihat sekarang ke technical, ini dia benar-benar pertengahan jalan BMRI. Nah, BMRI ini ya, ada area sideways-nya dia kemarin. Nah, terus ada resisten di 8.000, ada MA 60. Nah, ini kalau dia jebol cakep. Nah, ini juga 3 black cross. Terus di hari ini ada pantulan. Nah, ini gak tahu besok mungkin retest juga. Bisa jadi ya besok karena kepentok terus retest. Jadi nggak harus jebol untuk saham-saham Big Bang ini. Tapi kalau jebol ya bagus, ya kan? Pasti pengennya kan gitu cuan, ya kan? Nah, ini kalau jebol cakep bisa nguji ke 82 80-nya atau 8.300-nya. Seperti itu. Nih sini. Oke. Nah, area sini. Ya, untuk BMRI. Jadi ini ada gap juga, ini gap tipis, ini gap cukup lebarnya. Intinya kalau IHSG kita menguji lagi gap sini 6.700-an ini, otomatis Big Bang ini kemungkinan nutup juga gapnya di area-area di bawah. Ya, untuk BMRI, BBNI, BBRI, ya kan, serta BBCA ini kemungkinan akan nutup lagi gapnya di bawah.
Seperti itu. Jadi kalau ini besok breakout, saham-saham breakout, ISG kita mudah-mudahan hijau. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada BBYB. BBYB ditutup di harga 1250 dan perubahan harga minus 1,19%. Kalau kita lihat dari volume, di hari ini breakout volume 20. Lokal juga masih jualan, rutin 2 hari. Asing udah masuk 4 hari. Oke, ini lumayan bagus. Walaupun memang ya turun harganya kan, berarti cuma akumulasi biasa. Nah, kalau dilihat ini dia di big distribusi hari ini. Yang jualan ada LG, CCKZ, yang beli ada SQ, AZAF. LG sama CC jualan cukup deras, yang nampungnya ini kecil-kecil banget. Oke, sekarang kita lihat ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB di pertengahan jalan. Oke, pertengahan jalan, BBYB ini di support kuatnya 1250, tetapi dia jeleknya kembali masuk ke dalam penannya. Oke, penan channel ini warna ungu yang saya tebelin. Kalau dia jebol, ya nguji lagi ke sini 1180. Bisa jadi gitu. Nah, ini dia kemarin ada gap. Dia ditutup ya tanggal 25 Juni dengan di breakdown. Nah, sekarang arahnya kemana? Ya kemungkinan dia retest nih. Karena dia udah nyentuh resisten di 1400. Nah, 1400 ini kalau kemarin kan saya sampaikan kalau ini breakout, penan bisa lari ke sini. Nah, cuma memang dia ini ada MA60 yang kemarin sempat tertahan sebenarnya kan, waving. Tapi dijebol juga. Hari ini mau breakout MA60 gagal. Nah, kita lihat besok untuk BBYB. Ini memang harganya nggak terlalu ngikutin dengan harga ISG ya. Jadi ISG kita hijau ya dia merah. ISG merah ya dia merah juga gitu kan. Nah, jadi untuk BBYB kalau mau spekulasi buy di area support ini ya bisa, cuma harus paham resikonya, di mana ya harus siap kalau jebol average down lagi di area 1180 gitu. Oke, untuk BBYB jadi targetnya kalau dia nanti rounding ke 1400 dulu, seperti itu untuk BBYB. Selanjutnya ada Arto. Arto ditutup di harga 10.400 dengan perubahan harga 6,12%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini sedikit spike. Dia melewati volume 20 disertai dengan akumulasi lokal selama dari 15 Juli ini. Selama berapa hari? 1, 2, 3. Ya, kurang lebih seminggu. Ini jualan tipis ya di tanggal 21 Juli dan 25 Juli. Untuk asing masuk lagi masih tipis. Ini sama lah volumenya. Ini masuk, ini keluar, ini masuk, ini keluar ya. Hampir sama. Kalau kita lihat dari band detektor, hari ini di big akumulasi yang beli ada BK ODZP yang jualan IUBBDX. Jadi ini BK jualan belinya cukup deras, nampung IU sama BB jualan. Oke, kalau kita lihat secara teknikal, akhirnya Arto breakout juga 10.000-nya, ya kan? Breakout 10.000 yang dimana kemarin tanggal 20 Juli ini udah nyentuh 10.000. Cuma gagal lagi. Hari ini dia rounding naik. Wah, selamat ya. Jadi Arto saya udah sampaikan dari masih di sini nih. OTW 10.000 dan ternyata break cakep. Nah, sekarang kemungkinan kalau besok ISG kita jelek, Arto mungkin retest dulu ke area 10.000 sampai ke 9.985 ya. Kurang lebih sampai situ-situ dia retest. Nah, itu cakep tuh. Nah, di sini ada gap kemarin kan, gap ARB ini. Nah, ini kita tandain aja dulu. Nah, di mana gap ini tuh jadi resisten sebenarnya. Nah, ini jadi resisten. Nah, nanti kita lihat apakah ini bisa di break. Kalau di break ya tentunya cakep, bisa nguji ke gap selanjutnya nih di 11.500. Arto 11.000 dulu lah. 11.000 juga udah cakep nih. Gitu ya untuk Arto. Jadi yang dari bawah ini juga udah di kode head and shoulder. Kalau dia break, targetnya sebenarnya ke 11.850. Oke, untuk Arto seperti itu, mudah-mudahan nggak false breakout. Selanjutnya ada Breeze. Breeze ditutup di harga 1.635 dengan perubahan harga 2,83%. Kalau kita lihat dari volume hari ini
sudah mulai spek-spek juga seperti sebelumnya ya. Paling tinggi ya di tanggal 12 Juli ini. Lokal udah mulai masuk nih. Masuknya udah rutin, cakep. Asingnya juga udah cakep. Ini udah mulai akumulasi lagi nih. Jadi asing tuh udah akumulasi dari lama loh ternyata. Ya kan? Dari lama tapi harganya turun terus. Sekarang diterbangin sama asingnya. Nah, jadi masih ada berpotensi nih naik lagi. Coba kita lihat dulu ke Bandar Detektor. Di hari ini di big akumulasi yang berada YUZPAK yang jualan CC YB YP. Ini YU beli besar juga. Nampungin punya CC YB YP nih. Ditambung sama YU, cakep. Oke, cuma sayang ya, tetap dia naik dengan lompat kodok. Masih ada gap di bawah. Ya mudah-mudahan ya naik dulu nih. Target terdekat ke area 1700. Oke, target terdekat. Tapi kalau target saya 1800 untuk BRIS. Dengan alasan ya ini penan dia rounding. Nah, dia bahkan rounding sampai sini kan. Break langsung naik cepat. Nah, ini dia cup and handle sebenarnya. Inverted head and shoulder juga bisa ya, tapi intinya targetnya sama di sini. Bisa ke 1800 yang dimana ini area support dan resistennya. Jadi pasang aja untuk area TP-nya si BRIS sementara ini dari 1800 sampai 1750-an. Nah, ini ya area TP-nya untuk si BRIS. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau target psikologis ke 1700. Nah, seperti ini. Oke, untuk BRIS. Semoga dicakep. Ini masih akumulasi cakep banget ini. Selanjutnya saham terakhir ada BBHI. BBHI ditutup di harga 3.450 dan perubahan harga minus 1,15%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini sudah menipis juga ya di bawah volume 20. Lokal keluar tipis, sebelumnya nih dari tanggal 15 Juni sampai ke 8 Juli ini proses akumulasi. Cuma pergerakannya sekarang nggak jelas. Nah, asing masuk tipis-tipis. Lihat dari Bandar Detektor dia di normal distribusi. Yang jualan ada SQ, BKGR, yang beli ada CS, YPCD. Ini SQ jualan sendirian, yang lainnya tipis-tipis. Begitu juga dengan yang nampung kecil-kecil. Oke, kalau kita lihat dari BBHI sendiri, ini secara teknikal dia sideways lagi ke area biru. Oke, ke area biru dia bikin dead cat bounce sebenarnya. Dalam artian ya dia naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini turun. Tunggu kalau BBHI di area 3.300 deh. Oke, untuk BBHI 3.300 sentuh sini bisa coba icip-icip beli. Dengan cut loss di bawah 3.200. Nih, area cut loss kita. Untuk BBHI. Oke. Nah, belinya di sini. Di 3.300 ini. Seperti itu ya. Untuk BBHI. Jadi ini masih sideways. Masih sideways. Dia ini membentuk penan nih. Dengan untuk penan ini pelan-pelan, mudah-mudahan dia break bisa ganteng. Nih, kalau break ya targetnya 4.500-an ini, gitu. Nih kemarin juga ini udah kesentuh dikit ya, kesentuh tapi membal ya, memang ini area-area targetnya gitu. Nah, kita geser ke sini deh, mudah-mudahan. Ini kapan? Agustus. Kalau secara normal dia gini-gini terus, Agustus baru bisa nyampe ke sini. Seperti itu ya untuk BBHI. Baik, BBHI menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Tetap fokus pada trading plan atau rencana Bapak Ibu yang sudah dibuat. Apalagi ini Big Bang. Kalau memang investasi, fokus investasi. Dimana harga turun, jangan takut, justru senang. Oke, kalau fokus investasi. Kalau fokusnya swing, fokus pada support dan resisten, disiplin. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.